Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Intan Kolbi. Kali ini ada yang berbeda dari channel YouTube aku loh. Bukan lagi jalan-jalan ataupun OTW pulang, bukan. Tapi di kali ini aku bakalan buat semacam apa ya? Pembelajaran bukan sih, cuma sekedar ngejelasin aja apa yang aku dapat di semester 5 ini tentang perkuliahan Islam dan budaya Jawa yang diampu oleh yang dimana materinya kali ini tuh dibahas dalam bentuk podcast. Bukan dibahas, apa namanya? Dikemas dalam bentuk podcast, oke? Itu tuh menarik banget dan buat kita nggak bosan loh. Nah, kali ini saya terutama dapat tugas untuk menjelaskan kembali apa yang didapat selama satu semester ini, ya kan? Yang apa yang dijelasin dalam podcast itu, gitu. Jadi nggak pakai lama-lama lagi ya, langsung aja ke pembahasannya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, ini kita mulai aja, nggak perlu pakai pertama-pertama, nanti kita lupa di selanjutnya ya kan. Sebelum Islam datang, orang Jawa dulu itu menganut agama yang namanya Kapitayan. Apa sih agama Kapitayan itu? Agama Kapitayan adalah ajaran yang sesembahan utama yang namanya adalah Sahyang Taya, tokoh mitologi yang dinamakan Semar. Nah, Sahyang Taya ini memiliki makna hampa atau sungguh. Agama Kapitayan juga punya ritual dan ibadah di sanggar dengan memberikan sesajen seperti tumpeng dan tumpi atau kue. Kepada itu tuh digunain buat sahyang taya tunggalnya. Nah, gitu. Hal tersebut dilakukan sampai sekarang loh guys. Tapi itu tuh masuk ke akulturasi Islam yang dimana bacaannya diganti menjadi syaria, merupakan cara kita untuk berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuknya agama, politik, adat, bahasa, perkakas, pakaian, dan lain-lain. Keindahan beragama dan berbudaya sangat banyak ditemui di Indonesia. Contohnya ya, ini contohnya gampangnya deh. Kita sholat menggunakan sarung dan kemeja batik seperti songkok, ya kan? Jawa sendiri punya ciri ngajeni marang wong tuwa, gotong royong nrimo ing pandum, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ojo gumunan, ojo kagetan, jangan sok berkuasa, nuruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sunggih tanpa bondo. Iya. Artinya ngerti gak sih? Ya. Kalau buat orang Jawa, yang Jawa asli nih pasti ngerti dong. Ya. Buat kita yang rantau-rantau ini, yang campur-campur Jawa-Jawa KW ini, kita belajar bareng-bareng. Ikutin terus sampai ke bawah lagi, oke? Masih panjang pembahasannya. Secara naluri ya, manusia itu ingin menjaga budayanya loh. Nah, ada 3 tokoh yang mengutarakan tentang Islam dan budaya. Yang pertama, Hegel. Menurut Hegel, kebudayaan merupakan bentuk nyata dari agama. Agama datang merubah kebudayaan. Agama berperan untuk mengubah kebudayaan yang bersifatnya merusak atau merugikan manusia itu sendiri yang memiliki budaya tersebut. Yang kedua, ada Peter John Becker. Agama dan budaya tak ada hubungannya karena agama merupakan iman yang diberikan dari Tuhan, sedangkan budaya itu merupakan bentuk buatan dari manusia, katanya Peter John Becker. Menurut Herdy Putra yang ketiga, agama salah satu unsur kebudayaan. Agama membentuk konteks yang berupa penafsiran dari budaya tersebut. Islam menerima kebudayaan. Dalam pengertiannya, budaya bentuk apapun, Islam dapat masuk. Ini bentuk kelenturan Islam itu sendiri, yang bisa ditempatkan dimanapun tanpa mengubah esensi agama Islam itu. Islam dapat masuk. Ini merupakan salah satu bentuk kelenturan Islam loh. Kelenturan Islam, bukan kelunturan, oke? Kelenturan Islam itu sendiri yang bisa ditempatkan dimanapun tanpa mengubah esensi agama Islam itu sendiri. Islam juga mengubah kebudayaan, di mana sebuah kebudayaan yang menurut Islam kurang pas, Islam datang untuk merekonstruksi kebudayaan tersebut untuk
lebih baik tanpa mengubah esensinya. Lanjut lagi. Jadi di Pulau Jawa ini erat dengan yang namanya kejawen. Sampai orang tua aku takut kalau aku kena Islam kejawen. Karena menurut orang tua aku itu kayak, hati-hati ya, nanti kamu sekolah Islam tuh gini. Definisi kejawen itu sendiri adalah, kejawen merupakan keperkasaan peradaban Mataram yang kemudian menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kejawen dinyatakan sebagai gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistik di dalamnya. Ada etika istiadat, adat istiadat, tradisi, hingga membentuk paham Javaisme. Menurut Profesor Suwardi ini, kejawen itu merupakan sebagai ideologi lokal Jawa yang dilandasi beberapa pengalaman mistik. Contoh, etika dalam kejawen saat kita bertemu orang yang lebih tua dengan cara membungkukkan badan. Kejawen. Oke, setelah kita bahas tentang kejawen tadi, ya lumayan ya, pengennya sedikit-sedikit aja karena kalau kita bahas semua podcastnya tuh banyak banget ya kan. Kita lanjut, dimana Islam Jawa dan Sufisme. Islam Jawa dan Sufisme adalah dua hal yang saling berdekatan. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak melalui jalur peperangan, melainkan lewat jalur perdagangan dan perkawinan, pendidikan, dan tasawuf. Mengapa demikian? Karena Islam adalah agama cinta di mana dimaksudkan sebagai kebaikan cinta sesama, bukan agama yang penuh dengan kekerasan, seperti falsafah hidup Jawa yang dikemukakan oleh Sosrokartono, sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Jika kita diterjemahkan secara harfiah, kurang lebih nih ya, kayak gini nih. Ini juga aku baca agak ngerti artinya aslinya gimana. Artinya itu kaya tanpa harta, kekuasaan tanpa kehebatan, menyerang tanpa pasukan, kemenangan tanpa mengalah. Semua itu pada intinya pencarian tentang kesejatian. Di Jawa dalam Islam itu ada muatan-muatan sufismenya loh, atau tasawuf. Dan itu sudah diwariskan kepada kita supaya kita mempelajari, merawat, dan mempraktekkan supaya kita tidak hilang apa yang diwariskan dari leluhur, dari pendahulu kita dulu. Yap, itu tadi penjelasan dari aku. Singkat, jelas, insya Allah padat. Kebalik, singkat, padat, insya Allah jelas, ya kan? Kalau kurang jelas nanti kita ketemu di kampus aja, minta ketemu sama dosennya, minta jelasin dosennya lagi, atau gak kamu aku kirimin link dari podcast Spotify yang dipakai sama dosen. Oke, aku nyebut merek ya? Yaudah deh, gak apa-apa. Oke, sekian.